Di navbar ini sebenarnya HTML doang, tapi dia bisa kayak gini. Itu berkat bantuan si Bootstrap. Jadi Bootstrap itu sendiri tadi udah seperti yang abang bilang dari awal, dia itu cuma merupakan sebuah kumpulan kelas-kelas yang siap kita pakai. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal juga sih. Ini kita nggak perlu hafal aja. Tapi ini kenapa abang bisa tahu? Karena memang udah dipakai setiap hari, jadi keingat aja gitu. Tapi karena kita betul biasa, jadi nanti bakal ingat sendiri. Jadi kalau kita butuhnya kayak gini, komponen yang peta di atas ini namanya navbar. Kalau kita butuh ini, kalau kita nggak hafal nama-nama kelasnya ini, kita cukup buka halaman Bootstrapnya ini, ya kan? Kita buka halaman Bootstrap. Kalau kita cari di Google ya, Bootstrap, enter, baru buka Bootstrap itu sendiri. Terus buka yang docs ini. Nah, di scroll ke samping ini, cari yang namanya komponen, baru cari yang namanya navbar. Sebenarnya ada banyak komponen, cuman di telusuri sendiri apa-apa aja bentuk-bentuknya gitu. Salah satunya ini navbar. Jadi navbar itu bentuknya kayak gini. Jadi sesuai apa yang kita butuhin aja. Karena kita butuhnya kayak gini, kita cari yang ini. Kita misalnya butuhnya gambar ini, kita copy aja, copy ini kan. Terus misalnya ini abang hapus lagi ya, dari sini ke sini dihapus, pastikan gini, tinggal di save, terus reload. Udah jadi. Cuma ini gambarnya mana? Karena gambarnya ini sebenarnya cari sendiri ya. Gambarnya karena kita pakai punya si Bootstrap, jadi ya kayak gini. Tambahin sini ya. Sebenarnya email ini bisa jadi URL lain ya. Ini dia gambar tipenya. Nah, jadi ya ada gambar kayak gini. Kalau kita butuhnya cuman kayak gini, atau kita butuhnya image sama namanya, kita tinggal copy yang ini, copy, terus pastekan di sini, paste. Nah, save. Cuman dia di sini ini lagi ya, copy yang ini, pastekan. Jadi ini refresh, jadi udah muncul ya Bootstrap sama gambarnya, gitu. Jadi nggak perlu kita hafal-hafal lagi. Nanti kalau udah mahir nama main Bootstrapnya, nanti bisa buat kayak gini. Ini semuanya cuman modal kopas-kopas doang. Jadi ini, kalau ini namanya JavaScript. Dia bisa berinteraksi kayak gini, kita close, muncul kayak gini, namanya JavaScript. Buka kayak gini, dia terbuka kayak gini. Ini namanya JavaScript. Kalau kita tentukan ini, dia muncul modal ini pakai JavaScript juga. Atau kita chat muat lebih, dia bakal muncul yang lebih. Atau mau cari sambungan doang kayak itu, ini JavaScript. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini namanya Bootstrap. Ini Bootstrap nih yang kita lihat semua ini. Dulu sampai sini doang lo, buat aja kayak gini. Cara ngeran ya, ngeran HTML nya, buka foldernya ya kan, folder belajar Bootstrap, atau di situ namanya apa, tinggal klik aja nih indeksnya 2 kali. Kalau kemarin kan pakainya live server ya kan, dari Visual Studio Code. Cuman karena kita mau belajar biar kelihatan perubahannya, kita cuma cukup klik 2 kali yang ini nih, indeks HTML-nya. Bahasanya masih sampai sini aja Kurnia. Jadi buat HTML, terus masukin Bootstrap, terus cobain navbar. Nah,
di ini udah bisa. Cuman cobalah buat edit, kasih kelasnya yang kita kasih shadow, atau nanti gambar searchingnya dihapus tuh, jadi kayak gini bisa nggak gitu. Nah, kalau kita coba komponen lainnya itu gampang ya. Misalnya kita pengen ada carousel itu apa? Jadi kayak tugas-tugas teman kemarin itu namanya carousel itu sebuah slideshow yang bisa digeser-geser gitu, itu namanya carousel di Bootstrap ya. Jadi itu di mana ini? Bootstrap nih ya. Nah, tapi carousel ini dia butuh JavaScript. Kalau kita tes, cari di komponen nama carousel. Nih carousel. Kalau kita lihat di sini slideshow nih. Jadi carousel itu slideshow ya. Slideshow komponen for cycling through element, image or slide of text. Jadi namanya carousel. How it works? Jadi yaitu bagaimana dia bisa bekerja. Carousel slideshow dia bisa bekerjanya dari JavaScript nih. Jadi dia butuh JavaScriptnya dari si Bootstrap. Gimana cara kita nginclude si Bootstrap si JavaScriptnya tadi? Kita buka aja di halaman ini ya. Klik logo Bootstrap ini. Di halaman pertamanya itu di sini ada nih JS Deliver. Nah, ini kalau ini tadi kita kan kopinya yang ada di sini. Tapi kita kalau mau buat function tadi yang bisa bergerak-gerak gitu kayak slideshow, itu kan butuhnya JavaScript. Karena JavaScript itu dia membuat website itu berinteraksi dari komponen satu ke komponen lainnya. Kita copy aja yang ini. Copy. Terus letaknya di mana nih, Bang? Letaknya itu di bawah body ini nih. Kita enter, kita kontrol pastekan. Terus dia ada di sini. Kita rapikan sedikit, tetapkan. Jadi ini JavaScript bundle with support. Kita save. Kita refresh. Dia nggak ada perubahan karena dia memang JavaScript doang. Pertanyaannya kenapa JavaScript-nya di sini? Karena dia butuh ngelewat HTML-nya dulu, baru nanti JavaScript-nya di jalan. Karena JavaScript ini dia ngebinding atau mengambil si HTML dulu. Kalau JavaScript-nya duluan nanti nggak bisa ngelewat ini. Tapi ada juga JavaScript yang bisa diletakkan di atas sini. Caranya itu gimana? Caranya cukup simpel juga sih. Kita cut yang ini, kita cut lagi, Ctrl cut, kita pastekan di bawah link ini, kita Ctrl pastekan, terus tulis di sini namanya diver. Jadi ini ya diver. Kita save, sama aja nggak ada perubahan. Nah, kita coba aja di yang carousel ini ya. Kita balik lagi ke doc. Kita buka yang layout, komponen maksudnya, maaf. Carousel. Kita lihat contohnya. Jadi contoh carousel tuh kayak gini. Ada free slide. Cuman ini kayaknya nggak bergerak. Ini kayak bergerak. Nah, ini yang bergerak nih. Yang ada. Jadi ini tugas teman kemarin nih. Yang ada slideshow. Ini. Nah, jadi ini slideshow. Cara pakainya gimana? Cara pakainya itu cukup sederhana juga ya. Tinggal copy aja sesuai kebutuhan, atau kita cari yang lebih enak lah. Kalau ini ada indikatornya ya, indikatornya ini. Jadi bisa klik ini. Atau ada judulnya juga nih. Nah, kita coba yang ini aja nih. Kita copy nih ya, yang with caption, pastikan di bawah navbar ini, enter, Ctrl V kan. Jadi dia udah ngepaste sini ya. Jadi ini semua carosselnya. Kita save, kita refresh. Nah, jadi dia udah muncul nih. Cuman kenapa kayak gini?
Kenapa ya kayak gini? Bentar, mau minum. Nah, jadi kenapa dia kayak gini? Karena image-nya belum dilewat ya. Kalau kita lihat nih bagian image, jadi dia nggak ada source-nya nih. Ini masih kosong semua. Coba kita cari gambar di Google lah. Kalau mau cari gambar di Google, cukup carinya di Unsplash, nih banyak nih. Unsplash. Jadi buka aja website yang nama Unsplash. Keluar masih apa tuh? Dia mau keluar dari itu. Nah, cari yang di Unsplash nih. Nah, cari aja nih gambarnya, misalnya gambar bunga ya. Gambar bunga, nama bahasa Inggrisnya flower. Enter. Ini cuma cari gambar doang ya, bebas mau cari di mana. Misalnya gambarnya ini. Klik, terus klik kanan. Ada di sini copy image link. Klik aja. Baru di sini pastekan. Di dalam petik 2 ini ya. Petik 2 ini paste. Jadi dia panjang nih linknya nih. Nah, yang ini dihapus aja dulu nih, biar nggak pusing. Jadi ini dihapus aja dulu. Yang ini ya bagian carousel hitam ini ya. Jadi di sini hapus. Kita pakai yang satu ini dulu. Ini juga dihapus. Jadi sisanya yang ini nih. Kita save. Cuman gambarnya belum muncul. Kenapa? Mungkin karena coba kita buka URL yang tadi kita copy paste kan, kira-kira muncul nggak gambarnya? Ke sini paste, muncul ya. Jadi permasalahannya itu mungkin ukuran height-nya nggak ada nih. Kalau di sini cuma ada width 100%. Coba kita hardcore jadi style gini. Style width 100%. Terus di sininya height-nya mungkin 500 pixel. Ini tes aja ya. Muncul apa enggak? Enggak juga. White. Coba unduh lagi. Carousel example. Oke, coba dihapus dulu. Belajar nih. Atau karena dia letak di atas ini kali ya. Coba kita taruh di bawah aja lah. Ya, ini belum. Hapus. Jika soalnya. Kontrol. Oke, kayaknya ini karena dia butuh apa sih kayak? Butuh kontainer yang membungkus ini. Coba kita dari bawah sini ke sini di-cut dulu. Terus buat kelas yang namanya kontainer. Jadi bikin titik kontainer tab. Kita pastikan di bawah sini. Oke. Kita save. Tidak mau juga. Bentar ya, kita cek. Coba copy dulu. Karena Biar kalau lebih dah. kita coba-coba aja.
itu kenapa tidak mau? Saya boleh anti korupsi ini. Tak. Aku coba. Jadi kalau kesalahan dalam Biar. belajar itu biasa ya. Lagi kalau lupa-lupa, tapi jangan takut sih kalau salah. Nah, udah bisa nih. Jadi mungkin tadi karena ada miss mungkin ya. Jadi coba dihapus ulang lah biar nggak bingung ya. Kita ulang dari awal. Tunggu merekam. Hapus. Jadi ininya biarin bawah aja lah biar caption. Jadi di bawah navbar ini kan kita enter, kita banyakin aja enternya biar kelihatan. Kita cari di bootstrap di bagian carousel ya, komponen carousel, terus paling bawah kita cari. Nah, kita pakainya yang ini aja lah. Jadi sini ada gambar, terus ada text slash. Ini captionnya ya. Yang inilah with caption tadi, with caption. Kita copy yang ini, kita pastekan. Dah kan? Kita pastekan URL yang ada di Unsplash tadi ini ya. Copy image link. Hello. Di bagian image pertama misalnya ini ya, kita pastekan aja nih, paste. Ini gambar pertama. Gambar kedua mungkin kita bisa cari yang lain ya, kita cari aja yang lain. Gambarnya yang mana bagusnya, misalnya selain bunga apa ya, dia Ada. Tengok aja. beruang yang inilah, cuman open ya, copy image link, pastikan yang ini, paste, cari yang lain lagi, misalnya gambar burung atau bahasa Inggrisnya bird flying aja lah, burung terbang. Oke, paling agak lucu sih, mulai aja lah. Ini apa ya? Cat smile. Nah, inilah gambarnya, bebas ya, cari aja di sini. Kita klik kanan, copy image link, kita cari gambar yang lain nih ya, gambar ketiga, paste kan, paste, sorry, copy lagi, paste kan, save, cari fresh. Jadi gambarnya malah lebar besar kayak gini. Jadi cara ngakalinnya biar gak terlalu Kecil lebar. banget. Di Bootstrap itu namanya ada yang namanya content. Jadi container itu pembungkus yang memberikan sebuah ruang di sebelah kiri dan kanan. Jadi cara makainya ke atas dikit, scroll, terus di sini ada div. Kita di sini ada gambar panah nih. Kita tutup aja. Nah, tutup kayak gini. Jadi kalau diklik dia bakal nutup kayak gini, bukan ngapus ya. Ditutup aja. Terus kita cut. Terus buat di sini titik container. Terus tab. Ini namanya emet ya. Emet yang bisa ngebuat div sama kelasnya. Kita enter tengah ini, kita pastikan yang tadi. Save. Jadi dia bakal kayak tadi. Jadi dia nggak lebar kali ini, tapi ini terlalu besar ya, terlalu besar ke atas. Kita coba kurangi height, ukurannya, ukuran image-nya nih, ukuran image. Jadi height-nya ini terlalu tinggi image-nya ya. Ya tambah aja di sini height, misalnya ukurannya 500 pixel. Kita save. Jadi ini ukuran 500 pixel, tapi cuma satu gambar ini doang. Kita maunya semua gambar. Nah, gimana? Nah, kalau ini mungkin kita perlu
perlu nulis style lagi ya. Misalnya kita buat di sini kelas gini ya. Sorry, di sini kayaknya udah ada kelas. Jadi ini nama kelasnya. Kalau kita buat di samping sini namanya misalnya carousel image kayak gini. Carousel image kita copy. Terus kita cari image lainnya yang nomor 2 ini. Kita cari kelas, kita pastikan yang di sini kayak gini carousel image. Terus di sini juga carousel image. Jadi carousel image ini gunanya apa? Belum ada ya. Ini cuma nama kelas doang nih. Jadi kita buat paling atas, buat manual ya. Karena nggak semua di Bootstrap itu bisa di otomatis. Ada kalanya kita perlu manual. Misalnya tadi namanya carousel image ini ya. Titik menandakan dia itu sebuah kelas, terus namanya carousel image. Baru tulis height-nya tadi ya. Height. Misalnya ukurannya 80% dari total layar.